Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Apa kabarnya anak-anak ibu? Baik yang di MTS maupun di SMP. Semoga kalian dalam keadaan sehat walafiat. Kita bertemu kembali dalam pelajaran bahasa Indonesia bersama ibu. Kalian sudah siap menerima pelajaran hari ini? Semoga kalian siap ya. Siapkan buku tulis kalian, pulpen kalian untuk kalian mencatat materi yang akan ibu jelaskan hari ini. Dikarenakan nanti pertanyaan yang sudah ibu kirim link soal, jawabannya bisa kalian mengambil dari materi yang sudah ibu jelaskan hari ini. Jadi kalau nanti ada yang jawabannya berbeda satu kata pun dari materi yang ibu jelaskan, berarti mohon maaf, nama kalian tidak ibu anggap telah mengerjakan tugas dari ibu. Jadi kalian perhatikan baik-baik materi yang ibu jelaskan, karena jawabannya nanti ada di dalam materi ini. Paham ya? Oke, kita mulai pelajaran hari ini. Ibu akan menerangkan tentang paragraf. Nah, mungkin kalian sudah paham apa itu paragraf, ya. Karena paragraf itu kalian bisa pelajari mulai dari kalian SD. Sudah ada paragraf. Nah, paragraf adalah suatu rangkaian kalimat yang memiliki suatu gagasan utama. Nah, paragraf adalah suatu rangkaian kalimat yang memiliki suatu gagasan utama. Kadang-kadang, bila ibu perintahkan untuk membuat paragraf, selalu ibu mendengar kata, "Bu, berapa baris membuat paragraf?" "Bu, 2 baris, Bu, membuat paragraf." Paragraf bukan berdasarkan baris, tapi kalian membuat paragraf adalah suatu rangkaian kalimat. Nah, satu kalimat itu ditandai oleh apa? Ditandai oleh tanda titik di akhirnya. Nah, itu berarti satu kalimat. Nah, paragraf itu adalah rangkaian dari beberapa kalimat. Nah, rangkaian beberapa kalimat berarti itulah yang dinamakan paragraf. Bu, paragraf bisa tidak hanya 2 kalimat? Bisa. Itu sudah cukup, bisa. Jadi paragraf bisa 2 kalimat, bisa. Jelas ya? Jadi tidak misalnya di buku kalian, dari ujung sebelah kiri sampai ujung sebelah kanan kalian titik. Lalu nanti baris kedua dari ujung sebelah kanan ke sebelah kiri titik. Nah, itu bisa, tetapi dihitungnya bukan berdasarkan baris, tapi berdasarkan kalimat. Jelas? Nah, di dalam suatu paragraf itu ada gagasan. Ada 2 gagasan, yaitu gagasan utama dan gagasan penjelas. Atau dikatakan ada kalimat utama, ada kalimat penjelas. Apa itu kalimat utama? Kalimat utama itu adalah inti dari sebuah permasalahan dalam suatu paragraf, intinya. Nah, kalimat atau gagasan penjelas apa? Yang menjelaskan inti dari kalimat utama atau gagasan utama.
Tuh. Jadi misalnya kalau kalimat penjelas itu adalah menyebutkan, ya kan? Nah, kalau ada menyebutkan, misalnya ada poin-poin 1, 2, 3 atau ada koma, koma itu kan menyebutkan. Nah, kalau menyebutkan itu berarti itu namanya kalimat penjelas atau gagasan penjelas. Tapi kalau di dalam di situ ada menerangkan, ya kan, menjelaskan, ada adalah, merupakan, yaitu, itu berarti adalah kalimat utama atau gagasan utama. Jelas ya? Jadi dalam suatu paragraf itu ada dua gagasan. Gagasan utama, gagasan penjelas, atau kalimat utama dan kalimat penjelas. Perbedaannya apa antara kalimat utama dan kalimat penjelas? Kalau kalimat utama itu cirinya ada kata adalah, yaitu, merupakan, yakni, karena menerangkan, menjelaskan. Itu namanya kalimat utama. Tapi kalau kalimat penjelas atau gagasan penjelas itu adalah menjelaskan dari inti kalimat utama. Dia menyebutkan. Jadi ada 1, 2, 3, 4. Nah, itu yang dinamakan kalimat penjelas atau gagasan penjelas. Jelas ya? Paham ya? Oke, kita lanjut. Ya. Paragraf dilihat dari kalimat utama itu terdiri dari 3. Apa saja? Nah, kalimat paragraf dilihat dari kalimat utama itu ada 3 paragraf, yaitu ada induktif, lalu ada campuran, ketiga ada deduktif. Nah, jadi paragraf itu bila dilihat dari kalimat utama itu ada deduktif, induktif, campuran. Tuh, jadi kalau ibu tanya, paragraf bila dilihat dari kalimat utama ada berapa jenis? Ada 3. Paragraf deduktif, induktif, campuran. Tetapi kalau ibu bertanya, sebutkan macam-macam paragraf. Nah, itu sebutkan macam-macam paragraf itu berarti ada paragraf, ada deskripsi, narasi, ya kan? Eksposisi, argumentasi, eksplanasi, persuasi, itu macam-macam paragraf. Jelas? Jadi ada argumentasi, deskripsi, eksposisi, persuasi, eksplanasi, narasi, itu macam-macam paragraf. Nah, tapi kalau pertanyaannya, sebutkan macam-macam paragraf bila dilihat dari kalimat utama. Nah, sebutkan paragraf bila dilihat dari kalimat utama. Nah, kalau dilihat dari kalimat utama berarti cukup hanya 3. Deduktif, induktif, dan campuran. Atau ada yang mengatakan deduksi, induksi, ya kan? Sama. Itu sama, itu namanya deduktif, induktif, dan campuran. Jelas ya? Paham? Sekarang, apa itu deduktif? Kita lihat satu persatu dulu. Ya. Apa itu deduktif? Paragraf deduktif adalah
paragraf yang memiliki kalimat utamanya hanya satu. Nah, deduktif adalah sebuah paragraf yang gagasan atau ide utamanya berada pada awal atau baris pertama dari sebuah paragraf. Nah, berarti kalimat utamanya berada di awal kalimat. Diawali dengan pernyataan yang bersifat umum, dilanjutkan dengan penjelasan yang khusus, berupa contoh, tadi Budes terangkan, bukti, rincian khusus, dan lain-lain. Jadi di sini, deduktif adalah paragraf yang memiliki hanya satu kalimat, yaitu kalimatnya hanya di awal. Ingat ya anak-anak ya, kalimat utama atau gagasan utama, kalimat utama itu hanya berada di awal kalimat dan di akhir kalimat. Jadi tidak ada kalimat utama ada di tengah-tengah kalimat. Contoh misalnya, ada suatu paragraf ada 5 kalimat. Suatu paragraf ada 5 kalimat. Nah, ada 5 kalimat, berarti kalau ibu tanya, paragraf tersebut di mana kalimat utamanya? Nah, kalian lihat, kalian fokus kepada kalimat pertama dan kalimat terakhir. Berarti kalian fokus kepada kalimat pertama dan kalimat kelima. Jelas? Lihat, kalimat pertama dan kalimat kelima mana yang menjelaskan, yang menyatakan penjelasan, yang menyatakan intinya. Ya kan? Lihat, ada kata adalah, merupakan, yakni, yaitu, iyalah. Nah, itu berarti adalah kalimat utama. Jadi kalau kalimat utama sudah berada di awal, nah berarti yang akhir bukan. Kalau akhir tidak menyebutkan. Jelas? Jadi tidak ada nanti kalau ibu tanyakan dalam soal, paragraf tersebut kalimat utamanya berada di nomor berapa? Ibu buat A 1, B 2, C 3, D 5. Nah, kalian jawab ada yang B dan C, berarti itu otomatis itu salah. Kalian tidak paham. Karena kalimat utama hanya ada di awal dan di akhir. Paham ya? Jelas ya anak-anak ya? Oke, kita lihat contohnya. Contoh deduktif. Nah, di sini ada contoh deduktif. Kecelakaan akibat kelalaian pengemudi masih sering terjadi. 1 kalimat. Sepanjang tahun 2019, sudah ada 15 orang yang meninggal karena kecelakaan lalu lintas, terutama di jalan tol. 2 kalimat. Mengendarai kendaraan saat mengantuk adalah salah satu penyumbang terbesar dari angka di atas. 3 kalimat. Hal ini bisa menyebabkan kecelakaan lalu lintas beruntun yang berakibatkan merugikan banyak orang. 4 kalimat. Insiden kecelakaan karena kelalaian ini bisa terjadi kapan saja, baik siang maupun malam. 5. Maka kita harus selalu berkonsentrasi ketika mengendarai kendaraan di jalan. 6.
Selain menjadi penyebab kecelakaan, kita juga bisa menjadi korban. 7. Ini ada 7 kalimat. Ya kan? Ada 7 kalimat. Nah, kira-kira mana yang gagasan utama atau kalimat utamanya? Lihat, fokus. Kalian berarti terfokus pada kalimat nomor 1 dan nomor 7. Nomor 7, kecelakaan akibat kelalaian pengemudi masih sering terjadi. Yang 7, selain menjadi penyebab kecelakaan, kita juga bisa menjadi korban. Yang mana? 1 atau 7? Karena nomor 2 sampai nomor 6 itu adalah menyebutkan inti dari kalimat utama. Nah, inti kalimat utama yang mana? Ada yang bisa jawab? Ya, inti kalimat utama adalah di kalimat pertama. Kecelakaan akibat kelalaian pengemudi masih sering terjadi. Kenapa bisa terjadi? Nah, disebutkanlah oleh kalimat penjelasnya menyebutkan sepanjang 2019 sudah ada 15 orang yang meninggal karena kecelakaan lalu lintas terutama di jalan tol dan sebagainya. Itu adalah menjelaskan si kalimat pertama, yaitu kecelakaan akibat kelalaian pengemudi masih sering terjadi. Jelas ya? Paham? Oke, kita lanjut ke teks yang kedua, yaitu paragraf induktif. Apa itu kalimat induktif, paragraf induktif? Nah, paragraf induktif adalah paragraf yang letak kalimat atau gagasan utamanya terletak di akhir paragraf. 2. Diawali dengan kalimat penjelas berupa fakta, contoh, rincian, atau bukti yang kemudian disimpulkan pada kalimat akhir paragraf. Nah, induktif adalah kebalikannya dari deduktif. Kalau tadi deduktif, kalimat utamanya ada di awal, kalimat utamanya ada di awal, sedangkan deduktif, kalimat utamanya ada di akhir. Jelas ya? Itu perbedaannya. Kalau induktif adalah menjelaskan dulu, menyebutkan dulu faktanya, contohnya, rinciannya. Baru kesimpulan itulah yang disebut kalimat utama. Paham? Jelas? Kalau tadi deduktif, menjelaskan dulu, baru menyebutkan, merincikan, contoh. Sedangkan induktif menyebutkan dulu, rincian dulu, fakta dulu, baru menyimpulkan. Nah, menyimpulkan itu adalah kalimat utama. Kita lihat contohnya. Nah, tidak saling berdekatan saat ini adalah sebuah keharusan sekaligus menjaga imun tubuh agar tetap sehat. Penggunaan masker juga menjadi kewajiban utama kita agar bisa terhindar dan mencegah semakin luas pandemik ini.
Terlebih lagi saat ini pemerintah telah menerapkan PSBB sebagai usaha melimitasi penyebaran virus. Untuk itu, marilah kita ikuti anjuran dari pemerintah agar bisa terhindar dari virus COVID-19. Mana kalimat utamanya? Iya, kalimat utamanya adalah kalimat terakhir. Untuk itu, marilah kita ikuti anjuran dari pemerintah agar bisa terhindar dari virus COVID-19 ini. Nah, itulah yang dimaksud dengan kalimat utama karena merupakan kesimpulan. Bukan ini pertama adalah, tapi adalah di sini bukan menjelaskan, tetapi di sini sebagai fakta menyebutkan. Jelas ya? Jadi ini adalah kalimat penjelas. Paham? Karena di sini menyebutkan adalah sebuah keharusan sekaligus menjaga imun tubuh agar tetap sehat. Nah, berarti bukan menjelaskan, tapi ini menyebutkan. Intinya kesimpulannya adalah untuk itu marilah kita ikuti anjuran dari pemerintah agar bisa terhindar dari COVID-19. Sekarang paragraf campuran. Apa itu paragraf campuran? Nah, kalau tadi deduktif dengan induktif, dia memiliki satu kalimat utama. Hanya ada di awal dan di akhir. Nah, kalau campuran itu kebalikannya, nak. Campuran itu memiliki dua kalimat utama. Ada di awal dan ada di akhir. Nah, terdapat dua kalimat utama. Kalimat pertama terletak di awal paragraf. Kalimat kedua terletak menjadi kesimpulan yang terletak di akhir paragraf. Kalimat penjelasnya terletak di tengah paragraf. Nah, kata kuncinya apa? Untuk kalimat utama yang kedua adalah mengulang kata. Mengulang kata pada kalimat utama pertama. Nah, jadi cirinya itu paragraf campuran, deduktif atau induktif bila kalimat utamanya sudah di awal, kemudian dilihat kalimat utama di akhir. Lihat kalimatnya di akhir. Kalau kalimat di akhir ada kata, suatu kata yang mengulang kata di awal, berarti itu adalah kalimat utama juga. Itu. Jadi misalnya tadi paragraf induktif ada tentang COVID-19. Nah, di situ ada di awal ada kata COVID-19. Di akhir ada kata COVID-19. Berarti itu kalimat utamanya ada dua. Karena mengulang kata.
Nah, itu dikatakan menjadi paragraf campuran. Jelas ya? Paham? Kita lihat di sini. Nah, lihat nih. Apabila kita jarang mengkonsumsi sayuran hijau, bisa berakibatkan tidak baik bagi kesehatan. Pertama, kita rentan terkena penyakit. Kita bisa menderita anemia atau kekurangan darah. Karena kurangnya serat, kita juga mudah mengalami sembelit. Ternyata jarang mengkonsumsi sayuran hijau bisa berbahaya bagi tubuh kita. Nah, dilihat. Di sini kalimat utamanya ada 2. Kenapa? Karena ada pengulangan kata. Pada kalimat pertama ada mengkonsumsi sayuran hijau. Kalimat terakhir ada kata yang sama, mengkonsumsi sayuran hijau. Berarti inilah yang dinamakan paragraf campuran. Kenapa? Karena memiliki 2 kalimat utama. Kalimat utamanya ada di awal dan di akhir. Ya kan? Kalimat penjelasnya ada di tengah. Jelas ya? Sampai di sini paham? Paragraf bila dilihat dari kalimat utama terdiri dari 3 paragraf. Jenisnya yaitu paragraf deduktif, induktif, dan campuran. Deduktif, cirinya apa? Kalimat utamanya ada di awal. Induktif, kalimat utamanya ada di akhir. Campuran, kalimat utamanya ada 2, ada di awal dan di akhir. Paham? Jelas? Oke. Alhamdulillah, materi hari ini selesai. Kalian kerjakan tugas dengan benar ya, anak-anak ya. Kerjakan tugasnya baik-baik. Tidak susah kalau kalian mendengarkan video materi dari ibu baik-baik. Kalian pasti, ya ibu yakin kalian bisa menjawabnya. Tidak perlu kalian mencari-cari jawaban di mana-mana. Ingat, baik anak SMP, anak MTS, baik kelas 7 maupun kelas 8 sama. Karena ini materinya sama, ada di kelas 7, ada juga di kelas 8. Paham ya? Tidak perlu kalian mencari di Google, tidak perlu kalian mencari di ruang yang lain, di buku yang lain. Kalau kalian melihat materi ibu, pasti ibu yakin kalian bisa. Jawabannya pasti nilainya 100 semuanya. Kalian bisa menjawabnya. Tapi kalau kalian tidak mendengarkan materi ibu, otomatis kalian jawabnya ngasal. Karena tidak sesuai dengan materi ibu. Karena pernah ada anak yang menjawab materinya tidak sesuai dengan materi ibu. Paham? Malah ada yang jawabannya beda kelas, tapi jawabannya sama. Melihatnya pun sama. Dari mana ibu bisa lihat? Jelas ya? Baik-baik. Paham? Oke. Ibu tutup pertemuan hari ini. Ibu ucapkan terima kasih kalian sudah mendengarkan video ibu.
Sampai bertemu di minggu yang akan datang. Kita kira-kira bertemu kembali videonya 1 kali pertemuan kembali. Karena tanggal 30 November kalian sudah pas. Jadi kalian belajar dari semua materi yang Ibu terangkan. Boleh dilihat lagi video-video dari Ibu. Karena tidak jauh dari video Ibu. Dan Ibu mengambil juga dari beberapa LKS. Beberapa soal di LKS. Tetapi 80% berasal dari video yang sudah Ibu berikan. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.